Oke, nanti malam itu pementasan teater, dan itu termasuk bisa dikatakan perdana di Pondok Pesantren Dar El Qolam 3 Kampus Zaiza ini. Full konsep teater, penuh, full. Saya sebagai penulis naskah sekaligus sutradara, itu tantangan yang luar biasa, menulis naskah sendiri dan menyutradarai. Kita memproduksi naskah Latu Akhir Amalaka yang sering diucapkan oleh Kiai almarhum kepada santri-santrinya pada waktu itu. Latihan produksi kurang lebih 6 bulan, mulai dari nol tanpa ada pengetahuan tentang teater untuk anak-anak santri. Para pemainnya terdiri dari SMP kelas 1, kelas 2, kelas 4, kemudian ada dari yang paling tinggi itu kelas 2 extension atau kelas 2 SMA. Untuk kelas 3 tidak bisa ikut proses karena mereka harus fokus dengan ujian pondok dan ujian nasional. Sekaligus pementasan Latu Akhir Amalaka ini persembahan untuk ulang tahun Pondok Pesantren Dar El Qolam yang ke-49. Dengan harapan semoga dengan ulang tahun kali ini anak-anak benar-benar menghadirkan ruh pendiri pesantrennya dan bisa menjiwai menjadi penerus Kiai Ahmad Rifai Arif berikutnya. Ini adalah kegiatan pentas seni santri ya, di mana mengangkat sebuah drama teater menceritakan tentang napak tilas dari Kiai almarhum pendiri Pondok Pesantren Dar El Qolam. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan ini, saya sebagai pimpinan produksi acara ini selalu berharap bukan hanya tahun ini saja yang akan teater gitu ya istilahnya, tapi untuk selanjutnya akan terus budaya ini akan saya kembangkan. Nah, ini adalah acara pertama menjadi contoh bagi Dar El Qolam yang lain untuk ikut acara seperti ini. Harapan saya selalu ketika sudah kegiatan ini bukan hanya sekilas saja, tapi diterapkan di kebiasaan sehari-hari. Nama saya Ferry Setiawan dari kelas 2 PSA. Sini saya sebagai pemeran utama aktor Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Di sini saya sangat bangga karena saya tidak menyangka saya bisa menjalankan semua aktor ini dalam waktu 5 bulan, sehingga saya bisa menjiwai, sehingga saya mampu untuk melakukan ini. Dan saya juga terima kasih pada orang tua saya yang selalu mendukung dan support untuk mendoakannya. Dalam kendala diri saya sendiri, yang pertama yang tadi yaitu keaktoran, dan yang kedua dalam pola tubuh harus seperti apa, dalam kelenturan seperti apa, dalam gerak lengki langkahnya seperti apa, mimik wajah seperti apa, dan cara pelafalannya seperti apa. Dalam bagi waktu saya sebagai santri, ya mungkin cukup harus memanage waktu sebaik mungkin dalam waktu belajar, tugas, dan untuk pelatihan Dajjal Festival ini. Sehingga saya membagi waktunya dari pagi sampai pada asar untuk melakukan aktivitas sekolah, dan pada asar selanjutnya itu untuk pelatihan Dajjal Festival. Dan pada malam hari jika memiliki tugas, ya sebagaimana seorang santri harus melakukannya dalam tugas itu. Saksikan pentas Latu Akhir Amalaka pada malam hari ini di Dar El Qolam 3 Kampus Zaiza. Selamat menyaksikan.
Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan Mahakarya Da'izzah Art Festival 2017 Pondok Pesantren Darul Qalam 3 Kampus Da'izzah oleh Teater Zaiza dengan lakon La Tuakhir Amalaka. Selamat menyaksikan. Kemajuan zaman sedikit banyak telah mengubah pola pikir manusia. Ilmu yang seharusnya dipelajari untuk pengetahuan malah dijadikan alat untuk mencari kerja dan mengumpulkan uang. Astagfirullah. Saya tidak bermaksud mencela atau menghakimi siapapun. Hanya saja ingin melayangkan kegelisahan sebagai seorang rakyat merah putih yang tidak sekali dua kali menjumpai ketimpangan ini. Masya Allah. Tapi Mbah, kamu harus mendirikan kampung pengetahuan. Kampung pengetahuan? Ya, kampung pengetahuan. Darul Qalam. Maaf, Darul Qalam. Anak-anak Masyariqul Anwar ini membutuhkan kampung pengetahuan, membutuhkan Darul Qalam sebagai sekolah lanjutannya. Nantinya dari Darul Qalam inilah akan lahir para ulama, para ilmuwan, serta calon-calon pemimpin besar yang insya Allah akan menolong bangsa ini dari kebodohan. Begini Pak Kiai, sebentar lagi kan mau pemilihan pemerintahan baru. Kami dari Partai Kantong Plastik ingin mengajak Pak Kiai untuk bekerja sama. Kebetulan kami ada program pembangunan pesantren. Yang pertama, kami akan membangun masjid Pak Kiai. Yang kedua, kami akan membangun aula. Dan yang ketiga, tak kalah penting Pak Kiai, kami akan membangun asrama. Pak, tenang Pak Kiai, tenang. Masalah biaya sudah saya atur. Maaf. Yang penting nanti ketika pemilu, santri-santri Pak Kiai suruh memilih partai kami saja. Maaf, saya mendirikan pesantren sini bukan untuk kepentingan partai. Perlu Anda ketahui, saya mendidik santri-santri sini Untuk umat, untuk Allah. halo Pareman, perintah dari bos besar, pasir sumbangan dari Haji Abu Bakar untuk Darul Qalam jangan turunkan di Gintung, turunkan saja di Pajakan. Tahan pasir.
acaranya ya seru sih ya, menarik banget. Kita kan selama ini cuma taunya kalau upacara tentang sejarahnya doang ya, sejarah singkat. Nah sekarang kita itu nyaksiin langsung. Teman-teman yang lain juga sih tadi yang saya kirimin videonya juga bilang, oh bagus, keren, yang ngeinspirasi sih. Cuman menurut saya durasinya kurang panjang, kurang puas. Soalnya seru aja gitu. Udah sih gitu aja dari kita, makasih. Adalah untuk latihan ini sih sebenarnya nggak ada, cuma paling ada yang ketika latihan ada yang dijenguk, sakit, cuma sakit juga nggak terlalu begitu banyak yang serius. Sakit hanya sakit mungkin karena kecapean juga, karena di sini kan banyak kegiatan ditambah dengan adanya Zaiza Art Festival. Untuk selebihnya sih nggak ada kendala yang susah banget, karena alhamdulillah anak-anaknya juga semuanya bisa diajak kerjasama. Jadi selama proses latihan kurang lebih sekitar 3 bulan, ya ada beberapa hal yang menjadi kendala, menjadi hambatan kita, ya terutama proses latihan yang cukup berat karena memang anak-anak mulai semuanya dari nol. Jadi tantangannya jauh lebih berat dibandingkan dengan event-event yang biasanya sering anak-anak ikuti. Namun sejauh ini saya pribadi bersyukur dan bangga juga atas pencapaian anak-anak, dalam artian mereka ternyata bisa meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Dari kemarin proses kita latihan itu berapa lama ya? Dari bulan Desember sampai dengan saat penampilan ini banyak kendala, kadang-kadang dari anak-anaknya sakit, bahkan sampai ada yang harus dirawat juga gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya prosesnya sampai sekarang sukses, dan anak-anaknya juga semuanya bisa menampilkan penampilan yang maksimal di penampilan Latu Akhir Malaka ini. Semoga kedepannya anak-anak terus latihan dengan baik, mau dibimbing dengan asatidnya juga, dan semakin baik lagi untuk bermain musiknya juga. Bagus banget, anak-anaknya juga mereka pantang menyerah gitu untuk latihan dan semangat terus sampai sekarang. Kesulitan kita pada hal suara ini hanya ketika di panggung saja untuk mic teaternya, karena ruangan yang tidak mendukung untuk kondisi mikrofon teater dalam micingnya. Tapi sejauh ini acaranya gimana? Alhamdulillah sejauh ini kendala itu tertutupi sehingga membuat para audiens menikmati apa yang kita tampilkan. Persiapannya lumayan cukup lama gitu, sekitar 5 harian saya mempersiapkannya gitu, dari mulai sound systemnya, untuk makingnya segala macam, untuk instrumen segala macam, dan ada GR-nya juga gitu. Memang banyak sekali kendala karena saya juga memang sendiri di sini gitu. Memang ya alhamdulillah dibantu dengan kawan-kawan, ada anak-anak sekaligus ada asatid juga yang memang membantu gitu. Mungkin untuk kedepannya ya kalau bisa sih memang harus ada kawan khusus gitu, supaya orang yang mengerti juga sama seperti saya gitu, supaya mungkin lebih baik lagi gitu. Ya kesannya memang sangat menginspirasi gitu, terutama bagi saya sendiri pribadi gitu, karena saya juga sendiri tidak tahu gitu, ibaratnya tidak berbarengan dengan kehidupan Kiai almarhum gitu, tapi saya juga bisa merasakan gitu, ibaratnya dengan acara seperti ini gitu.
mudah-mudahan menginspirasi saya dan yang lain-lainnya gitu. Luar biasa acara malam hari ini, dan yang paling utama saya ingin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada anak-anak santriwan maupun santriwati yang menjadi pelakon maupun pemain musiknya, dan tentu kepada para pembimbing, para asatidz yang telah membimbing susah payah sehingga bisa menjadikan acara ini sukses seperti malam hari ini, dan para pendukung acara seluruhnya, kameramen, musik, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ada manfaatnya setelah selesai acara ini buat anak-anak pemain maupun yang penonton hadirin sekalian. Karena sosok pengasuh pesantren atau pendiri pesantren Pak Kiai Rifai adalah sosok yang patut kita teladani bersama kejujurannya, kesantunannya, ketawaduannya sebagai seorang kiai yang bisa menginspirasi kita sebagai murid-muridnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.